Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semuanya, berjumpa lagi dalam channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Saat ini, banyak pengusaha dan individu yang memilih untuk menahan uang mereka. Mereka membatalkan rencana ekspansi bisnis, menunda pembelian aset, dan memilih untuk menyimpan dana tunai di bank. Asumsi yang beredar adalah menahan diri di tahun 2026 adalah tindakan yang paling aman karena kondisi global sedang tidak menentu. Namun, menahan diri sebenarnya bukan bentuk keamanan. Menahan diri hanyalah keputusan untuk tidak berpartisipasi di saat otoritas keuangan sedang mempersiapkan distribusi dana dalam jumlah yang besar. Jika kamu tidak tahu kemana dana tersebut akan didistribusikan, wajar jika kamu merasa tidak aman. Hari ini, kita akan menghilangkan ketidaktahuan tersebut dengan cara membedah dokumen presentasi resmi arah bauran kebijakan Bank Indonesia di tahun 2026. Mari kita mulai. Judul yang akan kita bahas ini sangat spesifik, mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas, menuju Indonesia emas. Bank Indonesia tidak menggunakan kata-kata seperti bertahan atau menyelamatkan. Kalimat pertama yang mereka tulis adalah mendorong pertumbuhan. Ini adalah instruksi dasar yang akan menjadi landasan operasional bagi seluruh bank komersial di Indonesia sepanjang tahun 2026. Artinya, setiap kebijakan yang akan kita bahas bermuara pada dua tujuan literal ini: memastikan harga barang stabil dan memastikan transaksi ekonomi meningkat. Lalu, mengapa banyak orang merasa takut? Ini mungkin adalah sumber ketakutan tersebut, ketidakpastian global. Terdapat ketidakpastian akibat kebijakan tarif dari Amerika Serikat, volatilitas perpindahan modal antar negara, dan tingginya tingkat utang di negara maju. Sementara, domestik, Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 4,9 hingga 5,7%. Pada grafik tertulis jelas, angka ini masih berada di bawah garis kapasitas optimal. Banyak orang melihat posisi di bawah kapasitas ini adalah sebuah kegagalan. Tujuan Bank Indonesia menampilkan angka berada di bawah kapasitas itu bukan untuk membuat kamu merasa pesimis. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa secara matematis ada ruang kosong di antara kondisi ekonomi saat ini dengan batas maksimal yang bisa dicapai oleh negara. Ruang kosong ini adalah area di mana bisnis kamu bisa masuk dan bertumbuh. Mari kita lanjutkan. Ruang kosong yang kita bahas tadi adalah sebuah target yang sudah direncanakan penyelesaiannya. Bank Indonesia memiliki target untuk menutup jarak tersebut dan mencapai kapasitas optimal pada tahun 2027 hingga 2028. Syarat utama untuk mencapai target tersebut tercantum di sini. Inflasi diproyeksikan sangat terkendali di angka 2,5% dengan toleransi naik atau turun sebesar 1%. Ketika angka inflasi rendah, harga bahan baku untuk produksi kamu dan harga barang kebutuhan sehari-hari konsumen tidak akan mengalami lonjakan yang drastis. Stabilitas harga inilah yang menjadi syarat wajib bagi Bank Indonesia sebelum mereka berani mengeluarkan kebijakan untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar di masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme Bank Indonesia mendistribusikan uang tersebut tanpa merusak stabilitas? Di sini dijelaskan dua sisi dari sistem tersebut. Di sisi kiri ada kebijakan moneter yang fungsinya murni sebagai penjaga stabilitas. Sisi ini mengatur agar nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing tetap terjaga. Di sisi kanan ada kebijakan pendukung yang fungsinya pro pertumbuhan. Perhatikan bagian makro prudensial.
Di situ tertulis secara harfiah kata longgar. Kebijakan longgar berarti Bank Indonesia menurunkan standar persyaratan bagi bank komersial agar mereka lebih mudah memberikan pinjaman kepada sektor usaha. Mari kita lanjutkan lagi. Implementasi dari kata longgar bisa kita lihat dengan sangat jelas di sini. Ini adalah bagian yang paling penting dari seluruh presentasi ini. Bank Indonesia menetapkan target pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sebesar 8 hingga 12% untuk tahun 2026. Untuk memastikan bahwa bank komersial mau mengejar target tersebut, Bank Indonesia memberlakukan KLM atau Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial. Secara sederhana, jika sebuah bank memberikan pinjaman modal kepada sektor prioritas, bank tersebut akan mendapatkan insentif pemotongan kewajiban finansial dari Bank Indonesia. Sektor prioritas yang tertulis di sini adalah hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan ekonomi hijau. Jika selama ini kamu merasa pihak bank sangat ketat dan sering menolak pengajuan modal kamu, coba kamu evaluasi kembali. Kamu evaluasi jenis bisnis yang kamu jalankan. Apakah bisnis kamu memiliki kaitan dengan sektor pariwisata, perumahan, hilirisasi, atau ekonomi hijau? Bank komersial akan memprioritaskan persetujuan dana untuk sektor-sektor ini karena mereka mendapat keuntungan langsung dari regulator. Namun, mendapat modal saja itu tidak cukup. Transaksi kamu juga diatur. Perhatikan di sini mengenai BSPI 2030. Bank Indonesia mewajibkan adanya interkoneksi, integrasi, dan interoperabilitas sistem pembayaran di seluruh Indonesia. Mereka memperbarui sistem BI Fast, memodernisasi BI RTGS, dan membangun pusat data yang terpusat. Bahkan, mereka sedang melakukan tahapan eksperimen pencatatan sekuritas menggunakan rupiah digital. Apabila bisnis kamu masih saja menolak penggunaan metode pembayaran digital yang sudah terstandarisasi, kamu bukan sekedar hanya tertinggal oleh tren teknologi. Kamu secara aktif sedang memblokir satu-satunya infrastruktur resmi yang dirancang oleh negara untuk memindahkan uang dari rekening konsumen ke rekening perusahaan kamu. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa digitalisasi ini juga diterapkan secara internal oleh mereka sendiri. Bank Indonesia sedang bertransformasi menjadi Integrated Digital Central Bank. Mereka memproses data nasional menggunakan artificial intelligence dan machine learning. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan satu keputusan kebijakan. Fakta bahwa bank sentral menggunakan kecerdasan buatan untuk mengelola ekonomi negara itu menjadi bukti final. Mekanisme operasional tertinggi di negara ini sudah berbasis dengan data digital. Oleh karena itu, bisnis kamu di tingkat operasional juga wajib menggunakan data digital untuk bisa berpartisipasi dalam sistem ekonomi ini. Kesimpulannya, angka-angka sudah ditetapkan secara definitif. Pertumbuhan diproyeksikan 4,9 hingga 5,7%. Inflasi dijaga ketat di angka 2,5%. Dan pertumbuhan kredit perbankan ditargetkan naik 8 hingga 12%. Ruang kosong antara kapasitas ekonomi saat ini dengan batas optimal yang kita bahas sebelumnya, kini memiliki rencana penyelesaian yang sistematis. Ruang tersebut akan diisi menggunakan target penyaluran kredit perbankan 8 hingga 12%. Mari kita kembali ke titik awal di pembahasan kita kali ini. Banyak orang di luar sana masih menahan uang tunai mereka, menunda keputusan bisnis karena mereka mengandalkan perasaan bahwa tahun 2026 penuh dengan ketidakpastian. Perasaan tidak aman yang kamu rasakan hanyalah sebuah respon emosional.
Sementara itu, dokumen di depan kamu ini, target penyaluran kredit yang dilonggarkan, dan infrastruktur digital yang diwajibkan, itu adalah fakta operasional yang sedang berjalan. Kamu sekarang mengetahui secara presisi sektor mana yang akan menerima distribusi dana dari perbankan. Kini, keputusan akhirnya ada pada struktur perusahaan kamu sendiri. Apakah kamu akan menyesuaikan model bisnis kamu agar sejalan dengan sektor prioritas yang mendapatkan insentif pembiayaan dari perbankan? Atau kamu akan tetap menahan diri dan sekedar menjadi penonton di tahun 2026 ini? Silakan bagikan perspektif kamu di kolom komentar mengenai penyesuaian apa yang akan kamu lakukan pada bisnis kamu tahun ini. Terima kasih telah menyimak video analisa ini. Ingat, selalu dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Saya Rizal, sampai jumpa di video analisa selanjutnya.